sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita maui dari diri kita, apalagi dari orang lain, dari keadaan kita, apalagi dari keadaan lain, itu terlaksananya maksimalnya cuma 30%. 70% tidak terlaksana. Pahami benar-benar. Jadi supaya jangan kecewa. Dulu kan masih ingat kan, saya sangka suami saya begini, Bib setelah berapa bulan begini. Jangan kaget. Karena memang Allah ciptakan kita ini kepada orang lain itu seperti itu. Nggak ada satupun di antara kita kemudian, saya Bib akan memproteksi suami saya supaya dia itu nggak ngapa-ngapain, supaya apa kata saya, nggak bakal bisa. Tinggal tunggu waktunya akan meletus itu, seperti bisul yang meletus itu seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada satupun manusia yang bisa menguasai orang lain. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan antara satu dengan yang lainnya di antara kalian, siapapun dia, mau orang tua dengan anaknya, mau saudara yang lebih tua kepada adiknya, mau seorang guru kepada muridnya, semuanya aku jadikan antara satu dengan yang lainnya sebagai fitnah dan cobaan, beban kepada yang lainnya. Nggak ada satupun di antara mereka yang merasa puas 100%, nggak ada. Silakan cari anak yang kita senangi, ini kayaknya bakti betul, saya sudah yakin ini sebagainya, suatu waktu ada aja. Dan kita paham kenapa itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, supaya kita paham nggak ada satupun manusia yang bisa menguasai orang lain. Yang apa katanya kita, orang lain itu nggak ada. Jadi dari sekarang kita itu harus bersandar kepada diri kita sendiri dan bersandar kepada Allah. Dan sebaik-baik solusi dari segala permasalahan kita adalah berpasrah diri kepada Allah. Ketika sudah kita coba ini, coba itu, nggak bisa lagi, maka jangan lupa ada solusi yang terbaik. Apa itu? Pasrah kepada Allah. Serahkan kepada Allah, bermunajah kepada Allah. Itulah maksud Allah Ta'ala firman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah pada Allah, Allah yang akan menuruti. Nah, kita belum sampai ke sini. Terus masalah seakan-akan di tangan kita. Terus kita dilupakan oleh setan-setan itu dan juga hawa nafsu untuk kita meraih tujuan kita utama di dunia ini. Karena mohon maaf kalau ditanya oleh kita, misalnya, Bu, tujuan ibu hidup di dunia ini apa? Bingung kan? Apa tujuan hidup ya? Untuk nyambung hidup. Nah, itu salah. Itu orang yang nggak beriman yang mengatakan begitu. Untuk cari apa? Nanti ada yang mengatakan untuk cari ridhonya Allah. Betul. Tapi sebesar apa kita itu sudah mencapainya? Kalau memang benar hidup kita adalah untuk mencapai ridho Allah, kenapa setiap perilaku kita tidak dikaitkan dengan misi dan visi kehidupan kita? Kalau misi dan visi kehidupan kita untuk ridho Allah, kita tahu ridhonya Allah itu mahal. Mahal apa tidak? Paling mahalnya sesuatu di dunia apa? Ridhonya Allah. Mau dapat ridhonya Allah, kita harus mengorbankan diri, mengorbankan segalanya, perasaan dan sebagainya yang berat, yang besar-besar, yang kita tidak merasa suka dengannya. Itu kita harus berikan dulu, baru kita dapat ridhonya Allah. Ya mudah. Manusia yang paling utama, yang paling spesial itu siapa? Para nabi. Tapi lihat bagaimana hidupnya para nabi. Nabi Isa itu nggak pernah tidur itu di atas kasur, di atas bantal, nggak pernah. Suatu waktu pernah dia itu tidur di atas tanah, kemudian berbantalkan batu. Diketahui oleh setan. Mulai saat itu dia nggak mau lagi berbantal seumur hidupnya. Nabi kita Muhammad SAW bagaimana? Rumahnya itu nggak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan rumahnya itu kecil, kecuali rumah Nabi lebih kecil lagi. Itu yang terjadi. Itu manusia yang utama, manusia yang mulia. Tidak ada seorang pun di antara kita yang punya tetangga seperti tetangganya Nabi. Setiap hari Nabi punya tangga namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu kalau nggak dikasih yang namanya duri-durian ditaruh di depannya, kadang-kadang diambil tanahnya itu digali supaya Nabi SAW masuk terperosok ke dalamnya, sementara itu ditutup seperti tanah. Kemudian kadang-kadang dikasih kotorannya manusia, kemudian dilumurkan ke pintunya dan depan-depan halamannya dan sebagainya, hingga setiap hari Nabi SAW itu mengambilnya, membersihkannya sambil bergumam, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Kenapa dikatakan demikian oleh Nabi SAW? Apakah itu menghibur dirinya? Tidak. Tapi itulah hakikatnya. Dengan Nabi SAW tidak membalasnya, dengan Nabi SAW sabar menjalaninya, apa yang didapatkan oleh Nabi SAW? Cintanya Allah, ridhonya Allah, pahala Allah, bertambah derajatnya di sisi Allah, tambah tinggi. Dengan sebab siapa? Dengan sebab tetangganya. Makanya dia mengatakan, sebaik-baik tetangga yang saya punya. Harus kita melihat semacam itu. Baru kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Nggak mudah dapat ridho Allah.
sakit memang, gak enak memang, tapi pertimbangannya kamu dapat ridho Allah apa tidak? Kalau kamu mau, wah, kamu harus meraihnya, walaupun dengan mengorbankan segala sesuatu yang kita punya. Itu yang harus kita pahami, kita ketahui, supaya kita tahu bahwasanya hidup ini gak mudah untuk siapapun. Hidup ini perlu kepada pedoman. Hidup ini perlu kepada tuntunan. Pedoman dan tuntunan itulah yang menjadi sebab kenapa Allah sampai menciptakan sebanyak 124.000 nabi, dari mereka 313 rasul. Kenapa kok tidak satu nabi saja, satu rasul saja? Kok sampai sebegitu banyak? Karena fungsi daripada nabi itu adalah role model. Role model untuk siapa? Kalau kita menjalankan seperti dia katakan oleh para rasul, begini hidupnya. Dengan rasul, fungsinya adalah untuk membawa wahyu Allah kepada mereka. Ini loh pedomannya. Hidup yang bahagia itu begini-begini, walaupun gak enak semuanya di dunia, tapi kalau kita jalani seperti pedoman yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan mulia daripada para rasul itu, maka kita akan hidup di dunia dalam keadaan enak. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Semuanya ada pedomannya. Mau hidup dalam rumah tangga enak, ada pedomannya. Mau berbisnis tapi berhasil, nggak ada yang menggelisahkan kita, ada pedomannya. Semua ada pedomannya. Cuma kita nggak mau belajar pedoman itu. Cari pedoman itu, dekati para ustazah, dekati para ulama. Kita belajar pada mereka banyak hal, baru kita akan mendapatkan kemuliaan hidup di dunia tapi bahagia. Walaupun kita terlihat seperti tidak bahagia, tapi bahagia. Apakah ada contoh daripada kehidupan semacam itu? Ada, selalu saya sampaikan. Kalau kita sakit, kita pergi mana? Kita pergi mana? Dokter kan? Sama dokter paling tidak diapain? Suntik. Ya kan? Kasih obat, obatnya pahit. Ya kan? Nggak ada obat manis. Obatnya pahit, paling tidak disuntik. Ada kita sehat kemudian disuruh minum obat, mau? Ada kita sehat kemudian kita disuntik, mau? Nggak mau, tapi ketika kita sakit mau disuntik. Bahkan setelah disuntik disakiti, dokternya kasih uang lagi. Itulah kehidupan. Kalau kita sudah sampai kepada keimanan, tahu dengan hakikatnya, dia mau datang dokter, mau dia itu membayar, mau dia disakiti. Kenapa? Ada harapan dia akan sembuh. Setelah dia rasakan gak enaknya sakit itu, maka dia pergi ke dokter untuk supaya mendapatkan kesembuhan. Mau dia sampai disakiti dan sebagainya. Nah itu loh, contohnya hidup di dunia seperti itu. Nah jadi beruntung, yang paling banyak masalahnya beruntung, berarti paling disayang sama Allah. Kenapa? Kata Nabi SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Yang paling banyak cobaannya di antara kalian adalah para nabi. Itu pertama. Lalu para ulama. Lalu mereka mengikuti jejak mereka para nabi dan ulama. Itulah yang paling banyak cobaannya. Kenapa? Cobaan itu tergantung kepada keimanan. Tambah tinggi imannya, tambah banyak cobaannya. Tambah tipis imannya, tambah sedikit cobaannya. Tapi walaupun cobaannya dikit, tapi terasa seperti besar. Kenapa? Gak ada iman. Tapi kalau orang beriman, walaupun cobaannya besar, tapi dirasa itu bukanlah sebuah cobaan, tapi sebuah kenikmatan.